wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Urusanipun Bapak Ustaz Haji Mario SPD Sekretariat Klaten menawa pimpinan daerah wakil Kabupaten Klaten menghormati jamaah pelaksana pagi Bapak Ibu sedheripun, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Sore saged menghadiri majelis taklim ini kali wasna bersama. Alhamdulillah. Bapak Ibu hormati sadayapun kita mulai kali perdana ini ajeng kita bikin kali wawasan edukasi Al-Quran sebagai badhe dipun aturaken dening santriwati kita kelas tunggal SMP Model Uran Sidik dumateng Ananda Asri Salma Putri saking Klaten Hotel Purwakarta. Ini anak kita kelas 1 dari 9 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyah
bahwasanya suci Al-Quran. Saking Anda santri kami Anda Salma Putri Setiap Klaten, mungkin Allah mendesakan yang pun nanti yang sekolah pun keluarga pun diberkahi oleh yang saat ini pun ini kadang perdana kita suluni atau tambah yang sakit sesepuh kita Bapak Haji Farmin SPD kalau aku atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Ustaz Mariana, Ibu Hormati, Bapak pimpinan Pondok Sidik, Ibu hormati Bapak Ibu jamaah pelaksana pagi Ibu Tito Abdulki. Alhamdulillah dari jangan kita kepanggih malih atas rahmatipun Allah dan hidayahipun Allah saha bimbinganipun Allah. Wonten ing jangan menika kita kempal malih ingkang pinten-pinten bulan dengan sami boten pilangi. Mugi-mugi kebahagiaan ingkang menika mengawali kebahagiaan ingkang saklajengipun lan Allah paring kegiatan dan keluarga dengan sami tansah sehat walafiat terbit saking COVID-19 kopi senjanya selalu kamu revolusi bahasa Inggris Kopi luwak. Alhamdulillah senajan kondangan mendadak namun karena WA kanyoto Bapak Ibu Estu cara kasarane nolak tenan. Mugi-mugi enjang menika pindah malih mengawali tekad kita, niat kita untuk selalu mengisi rohani kita menjadi rohani yang iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pangapunten Bapak Ibu kados ngaten menika ibu-ibu ingkang wonten ing ngandhap senajan wonten saged mirsani namun saged midhangetaken ibu nggih sami ganjaranipun sami. Jika seperti itu mungkin enten dunduman malah bisa di minggatnya orang enten kemauan monggo manano Ustaz kita mudah-mudahan apa yang disampaikan akan mengisi hati kita menjanjikan ketentraman dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Enten kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu atau saking Bapak Parmin SPD Bukit Sesepuh kita. Hotel saat sedipun kami kita terakan di belakang Ustadz kita. Sepatus kita sembunyi tausiah yang betul-betul menurut kita jalankan ini menurut betul-betul ini. Quran dipersiapkan akan itu disahkan sama insya Allah Ustadz Haji Marino tadi mendapatkan tafsir Ibnu Katsir. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala paring gambil dumateng kula panjenengan sami anggenipun memahami ilmu yang dipundharaken dari Bapak Ustadz Mario sami padahal sajak kula akan Bapak Haji sami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang hormati, semoga kita berdoakan tansah mengucapkan syukur alif nikmatipun Allah. Mantan yang jalan menika Allah paring datang kula yang sangat kenikmatan dan kalamun ageng lan kesehatan. Di tengah berkahnya virus ini, alhamdulillah sampai pagi ini dan semoga selanjutnya Allah menyelamatkan diri kula yang sami, keluarga kita sami, bahkan masyarakat kita kaum muslimin. Dan insya Allah kita memulai untuk kajian ini dengan diawali surat Al-Fatihah yang akan sampun dipun hafal kita semuanya surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, tusam Al-Fatihah disebut Al-Fatihah. Apa toh surat ini kok disebut Al-Fatihah? Li'annahu taftahat bihal Quran bisolawat. Disebut Al-Fatihah karena sholat itu dibuka dengan bacaan ini surat. Wong sholat minggu diawali nanti dengan bacaan Al-Fatihah. Mula disebut pembuka. Wa yuqala laha aidan ummul kitab. Al-Fatihah itu kadang ugi disebut dengan ummul kitab. Wala asma'u minha, lan ugi asma-asma lainipun ada alhamdu. Ya, Al-Fatihah itu juga disebut dengan alhamdu. Yuk kita membaca alhamdu, pokoknya asing penting. Alhamdu. Itu ya alhamdu boleh. Wasifat Al-Quran juga disebut dengan asifat, ya, sifat obat. Wakafiyah mencukupi. Wa asasul Quran kadang disebut dengan asasul Quran. Diterangkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan oleh Imam Bukhari, qala Bukhari sumiyat umul kitab. Disebut umul kitab niku li annahu yubda'u bi kitabatiha fil musahif. Disebut umul kitab induk itu karena apa? Nah, karena ia mengawali dari kitab Al-Quran. Dengan buka Al-Quran dhisik dhewe ketemune Al-Fatihah. Mula sinebat Al-Quran itu Al-Fatihah itu sinebat umul kitab induknya. Karena dibuka pertama kali ketemune itu. Wa yubda'u bi qira'atiha fi shalah, bahkan dibaca pertama saat sholat. Maka ini alasan disebut umul kitab. Berbono mapanya dengar diri di dalam kitab mushaf itu dibaca awal di dalam sholat. Oleh sebab itu disebut umul kitab. Ruwiya Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi ummil Quran hiya ummul Quran. Al-Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa hiya sab'ul masani, 7 ayat yang berulang. 7 ayat dan ayatnya 7 berulang karena memang ini dibaca-baca, sering dibaca. Setiap sholat saja setiap rakaat dibaca berulang-ulang. Wahiyal Quran azim, dia adalah Quran yang agung. Itu tentang nama dari Al-Fatihah itu sendiri. Lajeng nopo kautamanipun ma warada fil fadl
fadli suratil Fatihah. Apa saja keutamaan Al-Fatihah ini? Awalan ingkang sepisan an Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu kuntu usolli pada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sedang sholat, ya Abu Sa'id ini sholat, maka Rasulullah memanggilnya. Falam ujibhu hatta sholat. Aku tidak memenuhi undangan Nabi. Jadi niki Abu Sa'id ini sholat, ditimbali Rasul. Abu Sa'id boten memenuhi panggilan Rasul mergo piyambakipun nembe sholat. Ketika sholat sampun cekap, qala fa'ataitu, maka aku mendatangi beliau faqala. Ketika Abu Sa'id datang, Rasulullah langsung bertanya, "Ma mana'aka anta tiyani?" Apa to sing ngalami sliramu nekani undanganku wahai Abu Sa'id? Maka qala qultu ya Rasulullah, ini kuntu usolli, kula niku nembe salat. Qala alam ya kulillahi ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasul jika dia memanggilmu. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada Abu Sa'id, summa qala la'u allimunnaka a'dama surata fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku, Abu Sa'id, aku bakal mulang sliramu sesuatu sing luwih utama di dalam Al-Qur'an sadurunge sliramu engko metu saka masjid. Sadurunge metu masjid, aku bakal mengajarkan marang sliramu sesuatu surat yang paling agung. Faqala faqada biyadi, maka beliau pun kemudian memegang pundakku. Falamma arada an yakhruja minal masjid, ketika beliau hendak keluar dari masjid, maksudnya mana dia keluar dari masjid sesuai janjinya tadi. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta li qatla u'allimunnaka a'dama suratin fil Qur'an. Rasul, panjenengan ora badhe ngajari kula surat sing paling agung sebelum keluar dari masjid. Lama apa niku Rasul? Maka faqala na'am alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau menjawab alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya surat Al-Fatihah. Ia sab'ul masani, dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan dia adalah Quran yang agung, alladzi utitu, yang diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Jadi Al-Qur'an Al-Fatihah ini adalah ini, satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wasanian ingkang angka kali wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab, semoga ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil misla. Tidaklah Allah menurunkan di dalam Taurat, di dalam Injil yang serupa dengan Al-Fatihah. Keutamaannya Pak, nek bito ini kena bito, Al-Fatihah bahasa Arab, Taurat ini kena bito, berbeda kalau itu bentuk fisiknya. Tapi yang dimaksud adalah keagungan, kemuliaan Al-Fatihah ini tidak ada bandingannya, meskipun dibandingkan di dalam Taurat dan Injil tidak ada bandingannya. Walhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang besar kepada kaum muslimin, di mana Al-Fatihah ini satu surat yang paling agung, tak ada bandingannya di dalam Taurat maupun Injil. Ummul Quran, dia adalah Ummul Quran. Wahya semu masani wahya maksumatun baini wa baina abdi nisfain. Karena di dalam Al-Quran ini adalah ada 2 bagian. Satu bagian untuk Allah, satu bagian
Niki satu surat yang dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Bismillahirrahmanirrahim untuk Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk Allah, Ar-Rahmanirrahim untuk Allah, Maliki Yaumiddin untuk Allah, Iyyaka na'budu untuk Allah, dibakarone wa iyyaka nasta'in itu untuk hambanya. Kemudian belakangnya ihdinas siratal mustaqim untuk hambanya. Tunjuklah jalan yang lurus kan untuk hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan di mana yang ke orang-orang yang beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang sesat, yang kokoh dan sesat. Itu untuk hamba. Jadi Al-Quran, Al-Fatihah itu separuh untuk Allah, separuh untuk hambanya. Kemudian ini Quran ini, Quran ini Al-Fatihah bisa diparuh jadi dua. Hada lafdzun Nasa'i, ini hadis riwayat Tirmidzi, tapi lafadznya dari Imam Nasa'i juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasalisan ingkang nomor 3 keutamaan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kunna fi masirin lana panazana, kami sedang berada dalam satu perjalanan kemudian berhenti. Faja'at jariyatun, datanglah budak wanita. Faqalat, budak wanita ini penduduk setempat. Jadi ini rombongan sahabat Abu Sa'id al-Khudri ini perjalanan menginap dalam satu tempat, satu daerah. Ketika dia istirahat itu, datanglah seorang budak wanita. Inna sayyidil haisali, sesungguhnya ketua pimpinan kami, pemuka dusun kami sedang terkena racun. Wa inna nafarna buya, sedangkan para laki-laki di antara kami sedaya pergi. Bapak-bapak boten enten griya. Niki pemimpin kula kena sengatan berbisa. Kena racun. Faham minkum raqib, apakah di antara kalian apa yang ngarep panjenengan enten sing iso ngobati pemimpin kula? Faqama ma'arajul ma'kunna na'ibah. Maka datanglah, berdirilah seorang laki-laki yang mewakili kami perjalanan rombongan wau. Jadi rombongan Abu Sa'id itu mana sing wadon. Pada tak ada satupun di antara mereka sing ngerteni nek wong iso ngobati. Sopo sing iso ngobati langsung ngancung, padahal biasane wong kok aja meneh ngobati ora iso. Lah kok mak klekat ngandel kula saged ngobati. Nah, faqara'a faqara'a delalah. Mana mau tenan diwacake Al-Fatihah. Kuwi yo langsung tenan mawacake Al-Fatihah delalah mari faqara'a. Fa amara lahu bi salatina syatan, kemudian pemimpin tadi sembuh saking bungae, pemimpin itu memberikan hadiah 30 ekor kambing. Mari kayak wedhus. Dia duit kan meneh, tadi kayak wedhus saya barang kayak wedhus. 30 Pak butuh kan ini. 30 wedhus. Pemimpin kok jenengan aku bayar jenenge 30 kambing. Mriko ora ngen kambingnya banyak, peternakannya itu. Wasaqana labnan, kami pun juga diberi dengan minuman air susu. Fala marja'a wa qulna lah. Maka ketika orang itu kemudian balik kepada kelompok tadi para rombongan tadi Abu Sa'id tadi, nah, dia kena awal punta tarkib. Apa kowe iso ngobati mau? Lah apa kowe mau iso ngobati kok ngacung? Mangan ngobati niku. Lah ora ngerti. Maru itu ilabi bismillah di umil kita. Aku ora iso ngobati, ning tak wacake umul kita. Kulna la tuhaddisu syai'an. Sik, iki aja mbokan sik. Sedurunge kita matur kepada Nabi, bener ora kaya Nabi. Maksudnya produser aja dibelah sik, aja dipangan sik, hadiah ya. Iki tak telesene sik, iki bener apa ora? Nek ora bener cara pengobatannya, mungkin hadiahnya itu menjadi haram.
Wong niku ngoten niku falamma qadimnal Madinah dakar nalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai pulang di Madinah, beliau sampaikan kondisi ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa makana yudhihi anna ruqyah. Maka Nabi datang wong niku wong lah. Ngerti ku kok ngendi nek kuwi surat Al-Fatihah kuwi ruqyah. Samu wa adribu li bisamen. Wis duno. Kuwi duno. Hadiah ini mau duno. Artinya pertanyaan Nabi niku makum maka naibri ana ruqyah. Kok kowe ngerti kuwi di ruqyah. Artinya itu bukan penolak, tetapi ini penetapan. Oh, kowe ngerti kuwi ini memang surat kuwi sebagai ruqyah obat. Ya wis nek duno kuwi hadiahe ning jolali aku yo dumono iki kawaten. Pemimpin kan boleh. Iksamu umba dribu li isakmen duno wis isah alah saiki duno nek kanca-kancamu itu barang gitu kan. Rawahu Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi Al-Fatihah ini bisa digunakan untuk meruqyah orang yang kena hisab, termasuk kena kalajengking, kena ular, berbisa, dan sejenisnya dibacakan dengan Al-Fatihah ruqyah ini. Semangat kita harus meyakini bahwa ayat ini tidak apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berobat dengan ruqyah, nek mari bisa mendatangkan dia semakin kuat keimanannya. Mula ruqyah itu lebih utama daripada obat medis. Karena apa? Karena dengan ruqyah ini kesembuhannya dua, kesembuhan lahir, kesembuhan batin. Lahir ya, insya Allah hatinya terobati, batinnya dia semakin yakin kepada Allah, semakin kuat keimanannya. Rabi'an yang keempat, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka dari Ibnu Abbas beliau berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril. Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya ada Jibril. Loh, kok iki Ibnu Abbas cerita ketika kami bersama Nabi, ternyata di sisi beliau ada Jibril. Ini berbeda. Padahal Jibril itu kan gaib, bukan kelihatan. Dan ini karena apa? Karena beliau menyampaikannya. Itsami annaki non Allah. Kedadak ketika bersama Nabi itu ada suara gemuruh wonten swanten ingkang gemuruh wonten ing langit. Fauqau di atasnya. Farafa'an Jibril basarahu ila sama, maka Jibril pun mengangkat pandangan ke langit. Faqala ada babun qad futiha minas sama ma futiha qattun. Iki pintu langit kebuka dan urung tahu pintu kuwi kebuka kejaba saat itu. Nah, ini pintu langit nembe dibuka dan tidak pernah terbuka pintu langit kecuali satu kali itu. Fanazala minhul malak, maka turunlah malaikat dari pintu itu. Turun malaikat saking pintu itu. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian turunlah malaikat itu sambil mengatakan Absir binuraini. Absir binuraini. Berikan kabar gembira dengan dua cahaya. Aku memberitahukan kabar gembira. Aku paling kabar dengan marang seliramu dengan dua cahaya. Qaluti tuhuma lam yutihimna nabiyul qabla. Dan ini urung tahu diparengake nabi sadurungmu. Jadi malaikat sing metu saka pintu langit sing urung pernah terbuka kejaba dina iku membawa berita gembira dengan dua cahaya yang belum pernah diparengake datang seorang nabi pun sebelum beliau sallallahu. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka dia menyebutkan Fatihatul Kitab wa khawatimi surat Al-Baqarah. Dua cahaya itu apa? Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati ini. Itu kan termasuk khawatim surat Al-Baqarah, penutupnya. Lam yaqra'u harfan minha illa utitu.
surat ini Al-Fatihah kali akhir surat Al-Baqarah. Tidaklah seorang membaca pasti diberikan kalimat lam yuktihina. Artinya dia lam yakro harfan minha illa utihu. Jadi tidaklah membaca kecuali diberikan. Artinya kalau pasti, Pak, ini penekanan pasti diberikan nek wong iki maca niku. Hadis ini riwayat Muslim An-Nasai dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi keutamaan yang sekawan ini Al-Fatihah ini termasuk cahaya yang diberikan oleh Allah kepada khusus Nabi SAW dan umatnya, tidak diberikan kepada sebelumnya. Khamisan, yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa ya khidati." Sing sapa wong salat ora maca Al-Fatihah maka kurang, cacat, tidak sempurna salatnya. Nah, beliau mengucapkan salasan 3 kali dari tamu. Faqila li Abu Hurairah, "Inna nakuna warabal imam, faqra biha fi nafsika." Jika kamu itu berada di belakang imam, faqra biha fi nafsika, bacalah di dalam hatimu. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW qala azza wa jalla, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain." Tadi ayatnya dapat tadi. Jadi tadi kan Al-Fatihah itu dibagi dua. Faida qala amru alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, faqala Allah bersabda, hamidani abdi, hambaku memujiku. Masalah apa yang dia beri maka aku akan berikan. Kemudian faida qala ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi. Jadi niku ada dialog, Pak. Kula nek maca Al-Fatihah niku salat niku diputus-putus, ampun disambung yang utama gitu. Karena apa? Ini adalah dialog. Ya alhamdulillahirabbil alamin, ojo ditabuk di wasal terus. Di pedot-pedot. Karena ini ada jawaban Allah. Ketika tadi alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berhamdani amdi wa hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi wa hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambanya mengucapkan maliki yaumiddin, majadani amdi, hambaku memuliakanku. Qala maratan fawadha ilayya amdi, maka aku akan menyiapkan pengganti kepada hambaku. Faidah qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tadi aku akan menyiapkan pengganti untuk hambaku. Hada baini wa baina amdi wa li andi masalah. Iyyaka na'budu ini adalah antara aku dan hambaku. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, berarti untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in wa li andi masalah, maka aku akan berikan kepada hambaku apa yang dia minta, yaitu apa? Nasta'in, isti'anah. Allah akan memberikan pertolongan. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hadzal 'abdi wa li 'abdi masa'al. Ini adalah untuk hambaku dan dia mendapatkan apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Jadi wali kalami ala ma yatasu biha al hadis ma yatasu bil Fatihah. Jadi banyak ucapan-ucapan yang mengkhususkan Al-Fatihah ini. Bagaimana kalau ini diucapkan di dalam sholat? Wala tajhar bi sholati qabla tuhafid biha. Karena ada pendapat berkaitan dengan bagaimana tentang bacaan Al-Fatihah ini di dalam sholat itu. Bagaimana makmum? Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika dia sholat berjamaah? Di kalangan para ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang lisan, makmum
sebagaimana diwajibkan atas imam berdasarkan keumuman hadis tadi. Tidak ada sholat kecuali membaca Al-Fatihah. Kedua, makmum sama sekali tidak membaca, tidak diwajibkan membaca bacaan. Karena ada hadis, makana lahu imamun fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa mempunyai imam, maka bacaan imam baginya adalah menjadi bacaannya. Meskipun hadis ini ada masalah, karena sebagai ulama mendoakan hadis ini. Kemudian yang ketiga, makmum wajib membaca surat dalam sholat siriyah. Sholat siriyah ini sholat sing duhur, asar, kalih, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ke-34. Ini kan siri, imam kan siri, mongko makmum wajib membaca kalau di dalam bacaan siri. Tidak wajib baginya membaca dalam sholat jamaah jariyah. Dalam jariyah itu maghrib 1-2, isya 1-2, subuh. Niku imam membaca jahar, maka makmum tidak wajib membaca. Kenapa? Ada hadis inna man ju'ila imam liutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk ditaati. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, takbirlah. Wa idza qara'a fansitu. Jika imam membaca, fansitu, dengarkanlah. Katekno, diamlah kalian. Di riwayat lain dikatakan wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka diamlah seraya mendengarkannya. Nah, ini seperti yang sering kita bacakan tentang bacaan Al-Fatihah ini di dalam sholat kita itu. Kemudian hukum berkaitan dengan isti'adzah. Isti'adzah di dalam sholat, akan sholat itu diawali dengan isti'adzah. Jadi isti'adzah itu ta'awud, kan diawali. Bahwa ta'awud itu kan tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Tapi itu memang diperintahkan dibaca di awal sebelum membaca Al-Quran itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu samii'un 'aliim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Kok ngerti godaan setan itu? Kok gue ngerti bisikan setan itu? Ya setiap bisikan, setiap godaan yang memalingkan kepada ketaatan menuju kepada kemaksiatan, itu semua masuk bisikan setan. Rasa makan baik, rasa salam baik, rasa sedekah. Nah, semua bisikan-bisikan yang berkait dengan itu pelanggaran syariat ini semua adalah masuk pada umum bisikan setan. Maka kita nonton itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu satu alasan mengapa kita diperintahkan untuk membaca ta'awudz itu. Di ayat yang lain, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 96. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Ini doa maknanya. A'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka kepadaku. Mulai ini anjuran kita mengucapkan ta'awudz. Ya, ketika tadi terjadi bisikan nanti datangnya keburukan. Ayat ini diawali itfa' billati hiya ahsan. Itfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah. Jadi tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Salah satu tolaknya keburukan dengan kebaikan kok nek niat, nek terlintas suatu keburukan kemudian ditolak dengan ta'awudz. Ketiga, di dalam Al-Qur'an mungkin di dalam
ayat yang lain ya surat Fusilat ya, surat wa imma yang jawabnaka minasyaitani nasrun fasta'in billah innahu was-sami'ul alim. Ini surat Fusilat. Jika setan mengganggumu dengan gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadi salah satu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi maknaha. 3 ayat ini di atas tidak ada yang keempatnya. Mung telu niku. Mung telu niku ora nek kapapati. Terkait dengan perintah agar wong niku manusia itu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Wa ya'muru bil isti'adah minal aduwi syaitani. Dari ayat ini Allah merintahkan kepada Nabi supados meminta perlindungan kepada Allah dari musuh, musuh setan. La mahala idlam yaqbal musani'ah la isana. Karena apa? Karena kita diperintah untuk berdiplomasi dengan musuh di kalangan manusia jika dan berbuat baik dengan tujuan agar dia sadar kembali kepadanya. Karena setan itu kan termasuk musuh lagi. Inna syaitan lakum aduun. Karena setan itu bagimu adalah musuh. Fahdaruhu aduan. Jadi setan itu musuh bagimu. Maka hendaklah kalian berhati-hati terhadap musuh tersebut. Itu tentang bacaan isti'adah. Agar kita memulai bacaan isti'adah di dalam sholat ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi nek panjenengan bar takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, kemudian sebelum Al-Fatihah membaca ta'awudz niki hukumnya sunnah. Iftitah di sunnah, ta'awudz di sunnah, yang rukun adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Tegese nek dia tidak dipenuhi maka sholatnya adalah batal rusak. Itu Al-Fatihah. Jadi tetapi ta'awudznya itu adalah merupakan sunnah, bukan wajib. Kemudian basmalah, Bapak-bapak, tentang basmalah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir basmalah. Ruwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu faslan surati hatta yanzila alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas bercerita, aku tidak pernah mengetahui pemisah surat kecuali di sana ada Bismillah, basmalah. Jadi basmalah ini adalah pemisah antara surat satu dengan surat berikutnya, kecuali surat Baroah di Alkitab. Waqat iftaftaha biha sahabah kitab Baroah. Jadi para sahabat dulu menulis kitab Al-Quran Muslim ini, kemudian menyelai membedakan surat satu dengan yang lain dengan basmalah. Wa lihada tustahabbu fi awali kulli qaulin wa amalin. Bahkan ini semua disukai setiap perbuatan ucapan, maka kita dianjurkan untuk memulai dengan basmalah. Sebagaimana ayat hadis yang masyhur, kullu amrin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa ajda. Semua perkara ingkang boten diwiwiti ngangge ucapan basmalah, maka itu cacat kurang sempurna. Karena kekurangan, suatu kekurangan. Wa mustahabbu fi awal wudu li qauli alaihi salatu wassalam. Bahkan basmalah ini juga dibaca pada awal wudu. Sebelum wudu awal ini macane bismillah. La wudu'an liman lam yazkur. Jadi tidak ada wudu liman lam yazkur bismillah alaih. Orang yang wudu kanggo wong sing ora maca bismillah. Beneran. Meskipun jumhur ulama itu ya sunnah juga, usaha. Meskipun kalimatnya tidak ada wudu bagi wong sing ora ngucapke basmalah, tapi kedudukan mustahab disukainya. Rawahu Ahmad, ini baik Imam Ahmad. Terus tahamu inda dabihah di madhab Asy-Syafi'i. Disukai bacaan basmalah
Syafi'i itu sunnah, bacaan basmalah itu sunnah. Tidak wajib seorang muslim menyembelih membaca basmalah, tidak baca basmalah itu sah. Imam Syafi'i. Meskipun Imam Ibnu Sirin mengatakan ekstrim, Ibnu Sirin mengatakan bahwa tidak membaca basmalah dalam sembelihannya haram. Nah, pendapat ini kemudian di tengah-tengah yang ketika Imam Malik mengatakan bacaan basmalah itu posisinya di dalam sembelihan itu kalau niku lali ora apa ning nek sengaja dosa oleh. Jadi kompromi namanya kompromi. Ya tau mungkin yang sekolah tapi tau wis ini baik nek lali ora apa nek sengaja ora maca basmalah berdosa itu menjadikan haram. Jadi ojo jarak mau orang maca basmalah karena ada perintah itu. La takul mimalam isnarismullah innau fiskun, janganlah makan sesuatu yang tidak disebut asma Allah karena itu pastikan. Demikian pula wa mustahabbu anil akli li qauli alaihissalam, disukai bacaan basmalah ini sebelum makan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahi wa qul biyamini wa qul bimayalik. Nanti bismillah dibaca ketika hendak makan minum. Bismillah. Makanlah dengan tangan kanan, makanlah yang paling dekat. Rawahu Muslim. Wa mustahabbu inda jima'i qauli alaihissalam, bahkan ini basmalah dibaca ketika bagi kumpul suami istri. Bu, bapak, kumpul suami istri, loh mosok maca basmalah. Nggih. Lah mboten Allahumma jannibna syaitan. Yaitu digabung bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadru syaitan abadan. Karena apa? Jika Allah mentakdirkan dari hubungan kedua suami istri ini kau melahirkan anak, insya Allah tidak akan membahayakan setan kepadanya selama-lamanya. Rawahu Syaikhon an Ibnu Abbas, Bukhari Muslim. Itu keutamaan basmalah. Bapak, basmalah penyebutan basmalah dengan bi, ba ini bismillah, minhum qudratu bi ismi qudrat. Artinya janjinya ini ada takdirnya itu bismillahi ibtidai. Dengan menyebut nama Allah, aku memulai suatu perkara. Jadi takdir bismillahirrahmanirrahim itu kan menyebut asma Allah, aku memulai suatu pekerjaan. Nah, itu wal mutlaq mutlaq bilba dikali bismillah minhum qudrah. Jadi kodratnya seperti itu selama-lamanya. Jadi bismillah dengan menyebut asma Allah. Allah labul jalalah Allah ilmun ala rabbi. Alamun ala rabbi itu nama dari Tuhan Ta'ala. Itu nama Allah. Allah labul jalalah Allah itu adalah nama. Ismul a'zam itu nama yang agung. Li'anna yusafu bi jami sifati. Karena apa? Karena dia disifati dengan sifat yang lain. Selain Allah maka itu sifat. Maka dikatakan huwa Allah. Di Allah itu nama yang agung, ismul a'zam, yang darinya akan ada nama-nama yang lainnya. Wal wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Dialah Allah. Jadi pokoknya nama yang paling besar itu Allah. Kemudian darinya ada alimul ghaib wa syahadah, ar-rahman ar-rahim. Fajr isma baqiyah dua sifat. Maka Allah menjadikan nama-nama lain itu sesungguhnya merupakan sifat. Ya Allah itu. Sebagaimana Allah berfirman, walillah il asmaul husna. Walillah Allah, bagi Allah itu memiliki asmaul husna. Jadi yang pokok kan yang nama yang agung adalah Allah. Kemudian yang lain itu disebutkan kemudian. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha, maka sebutlah, berdoalah dengan menggunakan asma-asma Allah itu. Atau kayak yang lain, qul lid'ullaha. Qul ud'ullaha. Katakanlah
yang husna yang baik. Sebagaimana di dalam Shahihaini Bukhari Muslim, inna lillahi tis'ata wa tis'ina azman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Sampai soal lagi asmaul husna itu. Mi'atan ila wahidan, 100 kurang siji penjelasannya. Wa man asoha dakhala jannah. Siapa yang membacanya maka masuk surga. Asmaul husna. Rawahu Syaibani an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ismun la yusammu bihi ghairillah. Allah itu adalah nama yang tidak ada nama, yang tidak boleh diberi nama siapapun kecuali Allah. Nama Allah itu orang nama. Berarti bilang ke anak sebenarnya Allah bukan oleh. Tidak ada dunia ini yang disebut dengan Allah bukan. Jadi awalnya la yusamma bihi ghairuh, tidak boleh diberikan nama Allah selain Allah bernasa. Walihada la ya'riful lahu kalam Arab, dan ini tidak disebut di dalam ucapan orang Arab. Nama-nama itu Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mustaqan min ar-rahmah ala wajhi mubalaghah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sesungguhnya adalah merupakan mubalaghah, penyangatan. Jadi itu nama-nama Allah Ar-Rahman yang Ar-Rahim. Orang menyebutkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ini, jadi dikatakan Ar-Rahman itu secara umum, dan ini yang lebih luas daripada Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman lebih luas daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman asal mubalaghah min Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lebih luas, lebih kuat daripada Ar-Rahim. Karena apa? Jika di awal kan Ar-Rahman sih, penyebutan awal kan lebih utama dulu daripada setelahnya. Itu. Karena Ar-Rahman itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat kepada semua makhluk, baik yang mukmin, yang kafir, itu luas. Nah, Ar-Rahman itu adalah lebih luas. Karena ini adalah mencakup kebaikan dunia akhirat dan juga kebaikan untuk semua makhluk. Kemudian Ar-Rahim ini adalah khusus kepada hambanya yang mukmin, lebih khusus. Kalau cakupannya berarti luas Ar-Rahman. Ar-Rahim ini sifatnya khusus. Jadi ini lebih khusus daripada Ar-Rahim. Ibnu Jarir mengatakan Ar-Rahman li jamil khalqi. Ar-Rahman itu untuk seluruh alam semesta, seluruh makhluknya. Ar-Rahim bil mukminin, ini khusus kepada hambanya yang beriman. Kalau Ar-Rahman al-arsy istawa. Pada orang istiwa bi ismi Rahman liya umma jamil khalqihi bi rahmati. Allah itu berada bersemayam di atas singgasana. Pada orang istiwa bi ismi Rahman, disebutnya Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas singgasana, ini memberikan satu indikasi jami kalau untuk meliputi semua makhluknya. Ar-Rahman bersemayam di atas ars, itu berarti meliputi semua makhluknya. Ini kan lebih luas. Tetapi dalam Ar-Rahim khusus wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu terhadap orang mukmin rahima. Faqasamahu bi ismi rahim. Padahal Rahman asadul balaghah wa rahmah li ummiha fi darani jamil khalqi. Jadi Ar-Rahman itu untuk mencakup seluruh makhluk, Ar-Rahim itu khassatu bil mu'minin, khusus untuk orang mukmin. Jadi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Wal hasil, kesimpulannya ana min asma'i ta'ala yusama bi ghairu. Jadi nama Allah ini tidak boleh diberikan nama kepada selainnya juga. Mala yusama bi ghairi kaismillah. Jadi ini Ar-Rahman Ar-Rahim tidak boleh Pak disebutkan nama yang lain. Allah sebagaimana Allah, nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, ini nggak boleh diberikan nama kepada siapapun. Yang mau diberi nama dengan nama-nama itu tidaklah diidofahkan. Abdurrahman, orang yang anak Ar-Rahman, Ar-Rahim nggak boleh. Tapi diidofahkan itu Abdurrahman, Abdurrahim, dan itu sudah lain.
Karena ini merupakan sifat khusus sebenarnya di dalam berarti ar-razak itu didopakan kepada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Ibnu Jarir, maknanya Ibnu Jarir, alhamdulillah asyukru lillahi khalisan. Maksudnya adalah syukur kepada Allah secara khusus. Syukur kepada Allah secara khusus itu adalah alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini Ibnu Jarir, jadi itu khusus pujian yang digunakan untuk Allah sendiri. Karena dengannya Allah memerintahkan kepada wa mayyubadu min dunihi, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Wa dunaku lima baro'a min khalqi. Jadi ini tidak boleh diberikan kepada siapapun pujian ini kecuali kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian ini hanya kepada Allah. Al-Jawahiri, alhamdulillah nafidu. Jadi Al-Jawahiri menunjukkan alhamdulillah itu khususnya dikatakan alhamdulillah itu lawan dari kata azab. Nafidul dzam. Jadi itu lawan dari celaan. Jadi lawan dari celaan. Hamidtu rajul ahmadahu ahmadan. Bahwa hamidun mahmudun. Kadang-kadang ada ucapan jadi ucapan aku memuji lelaki dengan pujian yang setinggi-tingginya hamid. Tapi alhamdulillah itu adalah khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alhamdulillah a'am min syukur. Meskipun alhamdulillah itu lebih luas daripada ucapan terima kasih. Memang mungkin yang diparingi kan berenekat kan alhamdulillah. Kalau itu sebagai ucapan syukur. Nah, karena apa? Kadang alhamdulillah itu bukan hanya ketika dia mendapatkan nikmat. Lebih luas daripada syukur matur nuwun. Mulai enten hadis alhamdulillah ala kulli hal. Beliau itu memuji Allah dalam segala keadaan. Tabrak motor juga alhamdulillah aku sing waras. Kan saya alhamdulillah wong tabrak itu. Engkono corona ya alhamdulillah kena corona ning mari. Alhamdulillah juga. Jadi alhamdulillah dalam segala hal. Orang gurne entok ngoten lho. Nah orang entok dari nek wong misalnya wong mengucapkan alhamdulillah itu boleh tidak apa. Padahal misalnya kita kena musibah alhamdulillah. Ya paling tidak alhamdulillah aku kena musibah tapi si paringan eling marang Allah lho. Iya memuji Allah. Atas saya kena lockdown bisa di dalam masjid. Alhamdulillah. Jadi artinya kita musibahnya dia mulai lebih luas, tidak hanya syukur itu karena apa? Karena nikmat. Tapi alhamdulillah lebih luas dari syukur itu sendiri. Orang syukur kan mungkin mendapat nikmat itu. Mula Rasulullah pernah bersabda, "Man an'amahu ala 'abdin nikmatan faqal alhamdulillah." Jika seseorang mendapat nikmat dari Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Illa kana alladzi a'ta afdala mimma akhadha. Insyaallah sing ditampa kuwi yang diberikan itu lebih utama daripada yang diambil. Sing diberikan itu lebih alhamdulillah itu lebih menjadi tambah lebih besar. Jadi nek mendapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah, yang diambil yang diterima ya itu. Yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi lebih besar daripada yang diambil itu. Bahkan Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadasahu anna 'abdan min ibadillahi qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adim sultanik. Jadi ya Allah, aku memujimu sebagaimana keagungan dan kemuliaan keagungan. Jadi memuji Allah ini dalam segala Rabbil alamin, Rabbu alam malik mutasarrif. Tuhan semesta alam ini. Tuhan yang dimaksud Rabbul alamin adalah Tuhan semesta alamin. Itu telah berfirman ala Sayyid. Yang ini dikhususkan kepada Sayyid pemimpin
muslimin wa ala mutasarrif lil islah untuk kebaikan. Wala yasta'malu rabbu li ghairillah illa bi idhofah, dan tidak boleh memberi nama Rabb kecuali dengan idhofah selain Allah. Jadi tidak boleh menyebut Ar-Rabbu kepada siapapun kecuali dengan idhofah. Contohnya tidak menyebut sesuatu selain Allah itu dengan Rabb kecuali idhofah. Rabb Buddha. Nah, Rabb Buddha berarti pemilik rumah boleh. Sing duwe gawe ini Rabb Buddha, pemilik rumah. Rabbul Ibli, pemilik onta, itu boleh. Rabbul Sayyarah, pemilik kendaraan boleh. Tapi nek Rabbun berdiri sendiri buat tenang sah. Maka Rabb ini. Karena ini tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb ya. Al-alami jam'u alam. Jamak dari alam, bahwa kullu maujudin siwa Allah azza wa jalla, yaitu semua yang maujud selain Allah itu adalah al-alam. Alami, jamak dari alam. Semua yang maujud selain Allah itu masuk pada alam. Rabbul alamin adalah Tuhan semesta alam semuanya. Bahasa Indonesia orang iso mencakup terjemah komplit Pak. Untuk mencakup pengertian alam. Belum naik itu Tuhan semesta alam. Tapi secara bahasa Arab, alam itu adalah semua yang maujud selain Allah. Wa wajabun la wahidan lahu min lafzi. Tidak ada, dan alam ini tidak ada bentuk tunggalnya. Karena itu bentuknya adalah jamak. Wal awalimu asnafu makhluqat fis samawati wa fil barri wal bahri. Baik itu makhluk yang ada di langit, di daratan, di lautan, itu semuanya mencakup. Al-Farah Abu Ubaid al-alam ibaratun nama yaqilu wa humul insan wal jin wal malaika wa syaitan. Bahkan dikatakan oleh Farah Abu Ubaid bahwa alam itu adalah untuk penyebutan manusia, jin, malaikat, setan, semuanya masuk. Wala itu ada juga yang mengatakan alam ini itu adalah yang berakal, maka tidak masuk di dalamnya. Itu ada juga sebutan-sebutan seperti itu. Rabbul alamin. Itu ayat yang apa sih Pak? Kalau dia sampai jadi memang masih panjang Bapak Ibu apa yang kita sampaikan tentang niki mau kita baru berbicara tentang awal nama Al-Fatihah, keutamaan Al-Fatihah, dan kemudian juga tentang hukum bacaan Al-Fatihah ketika sholat, kemudian juga basmalah, keutamaan basmalah, dan juga sampai alhamdulillah. Bapak-bapak, Ibu, boleh sampai di sini dulu apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini, memulai kajian tafsir ini. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan yang kami memahami sebagian ayat Al-Quran. Karena apa? Siapa membaca satu ayat Al-Quran, maka dia lebih baik daripada onta. Dua ayat satu onta, satu ayat satu onta, dua ayat dua onta, tiga ayat tiga onta dalam kitab Tarhib itu disebutkan. Dan kemudian untuk Al-Fatihah ini kan kalau dibaca setiap hari kan kita pahami Al-Fatihah itu ada 113 huruf Pak. Anda saya hitung betul. Al-Fatihah itu jumlahnya 113 huruf. Nah kalimatnya ada 25. Jadi next hurufnya 113 itu berarti nek pengke 10 satu huruf kan 10 kebaikan. Dan 10 itu Pak 130 kebaikannya. Al-Fatihah. Ini nek dilihat dari hurufnya 113 huruf, sehingga membaca Al-Fatihah itu kalau dinilai dalam hadis Nabi satu huruf satu kebaikan ada 1130 kebaikan. Luar biasa lah ini Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan taufik ya kepada semua. Mari kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, lalai dibagi tanya jawab. Oke, monggo.
Monggo Pak, ana benteng sipun aturaken. Ya kula Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lajengan kemawon Pak kula badhe nyuwun prisa. Seorang imam sebelum membaca Al-Fatihah itu diawali dengan bacaan basmalah. Dan basmalah tersebut bisa dibaca dengan jahar, bisa dibaca dengan sir. Lah bagaimanakah kedudukan bacaan basmalah itu lebih afdol yang mana atau sama atau tidak, itu pertama. Yang kedua Pak, Kanjeng Nabi itu menerima wahyu, yaitu Kanjeng Nabi itu menerima wahyu udah usia 40 tahun Pak. Udah usia 40 tahun. Nur Kanjeng Nabi itu sebelum menerima wahyu tersebut sudah sholat atau belum? Karena apa? Karena orang tua Kanjeng Nabi itu hanya boleh diziarahi, ditengok, tapi tidak boleh didoakan oleh Kanjeng Nabi. Nah, itu tolong Pak dijelaskan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tentang bacaan basmalah, apakah dia itu jahar ataupun siri? Tapi nek wacane tetap Pak, itu tetap dibaca. Cuma persoalannya, nek jadi imam, apakah dia itu dibaca jahar atau siri? Anas bin Malik bercerita dalam hadis sahih, sholat itu khalfan Nabi SAW wa Abu Bakrin wa Umar lam yasma basma. Artinya Anas bin Malik bercerita, aku pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, aku tidak pernah mendengar bacaan basmalah jahar. Bukan berarti boten diwoco. Artinya bacaan basmalah itu boleh dia disirikan bagi imam, tetapi di riwayat lain memang Nabi pernah membaca basmalah jahar. Kesimpulannya dua-duanya boleh Pak. Jenengan maca bismillah nggih. Dan Al-Fatihah diwaca keras nggih boleh. Nek diwaca ora banter memang menuruti contoh kebanyakan Nabi, Abu Bakar, Umar itu kebanyakan basmalahnya siri ngeten. Tapi Nabi juga pernah membaca basmalah dengan jahar. Jadi nek ngeten iki toleransi. Oh nggih. Jadi nek jenengan ngikut imame ning daerah sing basmalah itu banter, moconan banter. Nek jenengan mengikuti jamaah sing kuno jamaah itu mengikuti, itu boleh Pak. Jadi kita itu kadang mengingkari sesuatu hal yang dikhawatirkan yang jadi fitnah Pak. Itu kan boleh. Berarti menyesuaikan ya Pak. Sekan. Kayak pences ngene iki Pak. Nek jenengan apa ning daerah sing ngawuni sesang ireng yo nganggo pences sing wae. Nek kan apa nang rezeki kopi putih yo kadang itu sok menimbulkan apa Pak? Pences putih. Itu kan enggak apa-apa Pak. Jadi kalau pakai topi Pak gerak sulam. Jadi mulai dipakai basmalah itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Orang tua Nabi. Oke, Nabi SAW itu mendapat wahyu 40. Nah, apakah sebelumnya itu belum ada sholat? Bapak Ibu, memang ketika Nabi itu tidak ada sholat, jadi belum ada. Karena sholat itu diturunkan adalah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kan perintah sholat itu ada di Madinah. Sedangkan di Makkah belum ada sholat. Meski demikian, di kisah Isra Mi'raj tadi yang dibaca tadi, ketika Nabi itu berada di Gua Hira, beliau sholat. Sholatnya Nabi bertahan Nabi ini tidak diketahui Pak. Sholatnya itu tidak diceritakan. Sholatnya kaya ngopo, sholatnya itu seperti apa, tidak dijelaskan. Hanya saja sholat dalam arti yang kita pahami ini diturunkan di Madinah. Artinya memang derek sholat, karena memang tidak ada syariat waktu itu, belum ada syariat sholat. Sehingga wallahu ta'ala alam seperti apa sholat beliau sebelum ketika masih di Makkah. Nyatanya Nabi dia sujud pada Makkah. Beliau kan dia sujud di Makkah ini. Kemudian maaf, itu perintah sholat itu kan setelah Isra Mi'raj, jadi maksudnya masih di Makkah, bukan di Madinah itu betul. Jadi masih di Makkah, tapi maksudnya itu kan istilahnya kan beliau sebelum sejak awal menerima wahyu. Jadi itu sebelumnya belum ada sholat. Setelah sampai pada Allah menurunkan surat itu. Nah
Nah terus bagaimana dengan kondisi orang tua Nabi ketika itu, Bapak Ibu? Keyakinan kita, orang tua Nabi itu kan meninggal dalam keadaan musyrik, karena dia belum diutus seorang nabi pun. Ini sering dibahas kalau di kalangan para ulama kaitannya dengan orang tua Nabi. Terus juga bantahkan istilahnya atau apa? Istilahnya memang secara hukum memang orang tua Nabi meninggal dalam keadaan musyrik, maka Nabi tidak boleh mendoakan. Dan ziarah boleh tapi tidak boleh karena ada ayat di dalam Al-Quran bahwa wa makan lin nabi waladina amanu aitakron lil musyrikin walau kana dzil qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman memintakan ampunan kepada orang musyrik meskipun dia kaum kerabatnya sendiri. Jadi memang orang tua Nabi ini memang meninggal dalam keadaan musyrik, sehingga Nabi tidak mendoakan, tapi Nabi boleh menziarah. Dan itu tadi sebagian jawaban yang kita sampaikan. Mungkin ada yang lain, Bapak? Iya, kami. Ada Mas. Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa mungkin. Terus awal berkah di batu pulau Sami. Ini pengawasan itu ngapunten ya, biasanya tetap ngamen, ten gedung, kita bikin tempat Arafah. Ibu Mas saya memberikan ibu nggih. Tanpa berkah sehat alhamdulillah kelakar Allah. Kita tutup Bapak Ibu kami wawasan Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sejatosipun niku wonten dua sesi Bapak Ibu. Bar niki terus kula bahas kitab Riyadhus Shalihin. Ning jenengan ketok wis insyaallah ketika laksanaken sudah sampai bab 3 bab sabar, kula buka sabar malam Sabtu. Nggih, nek boten saged rawuh termasuk pengawasan wonten nika sudah direkam. Nggih ta wonten ing channel Asidik oleh Ustaz Widin. Saged dibuka klik internet ke sebelah sini sabit klik internet ngaji niku. Sareng kangge dangan saged niku. Kebetulan Bapak Ibu, untunganipun mugi-mugi pesantren kita saged terbawa, dusun desa kita saged dados dusun kembal tentu batu. Amin. Niki menyediakan gitu, bekam fasdu gitu. Nanti saya menunggu setagung kalau di sekretariat itu ada pelayan bekam putri wonten putra wonten siap insyaallah. Lebih diperlayani tahsin nanti akan ada jadwal sendiri, kemudian bacaan Al-Quran, lajeng wonten nggih lajeng wakaf, infak ada pelayan wakaf dan infak untuk tabung kita di akhirat kelak. Mungkin sedaya pembinaan berkah bisa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Misalnya ingin berdatang ngajeng tidak itu Bapak Ibu begini. Insyaallah nanti ya waktu mana tambah kepala sebelum putranya dipun aja itu buat-buat. Ya remen pangaiten golak timbangan kutha bisi kendaraan. Yang ngapunten iki nembe saged bodhok telo. Nang sedhek bukan tersebut dengan gitu. Ajeng sedekah injek ngoten iki ora sedekah apa kita tamu ngajeng kan. Tapi Bapak Ibu sertakan nggih kitab yang disodikin mungkin kita tunggalan satu tahun nggih. Kayak jenengan katusnya boten tindak. Mungkin tindak gitu. Sedang nisa Pak. Sedang nisa. Nggih, sedang nisa. Oh nggih. Itu bagus ya. Sudah berjalan Leluasa kok Pak. Ingat Bapak Ibu, kita tutup kami bahasan doa Bapak Ibu saya beristighfar saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa
kunto, wong Al-Fatihah tapi ini kuntone disimpen teng akhirat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.